Hai sobat-sobat Adiana Family, kembali lagi di channel Adiana Family. Dalam perjalanan bertiga kita bahagia Jogja Labuan Bajo. Dan lagi-lagi ketemu sama aku, Tita. Tanggal 26 Desember 2019 ini adalah hari terakhir kami di Labuan Bajo. Setelah semua barang-barang sudah kami kemas dan masuk ke box, motor sudah ready juga, kami turun untuk sarapan. Sarapan kita hari ini adalah nasi goreng, roti, kopi, pisang, dan teh. Selesai sarapan, kami langsung mengarahkan motor ke pelabuhan Labuan Bajo. Saat kami tiba di pelabuhan Labuan Bajo, kami langsung membeli tiket dan menunggu giliran masuk ke kapal. Nah, ini dia tabel tarif penyeberangan lintas Labuan Bajo Sape. Sembari menunggu mama yang membeli makanan ringan dan air mineral, kami sedikit berbincang-bincang dengan salah satu petugas di pelabuhan di sana tentang penyeberangan kapal dari Sape ke Labuan Bajo yang biasanya pagi hari menjadi malam hari. Nah, katanya perubahan itu dikarenakan ada yang dialihkan rutenya sementara untuk mengangkut pemudik di hari Natal. Maklum, saat kami ke Labuan Bajo itu tepat di hari libur Natal. Setelah kami cukup lama berbincang-bincang, akhirnya Pak Petugas mengecek tiket dan kami bisa masuk ke kapal KMP Cakalang. Bisa dilihat ya semuanya, coba semua. Di Labuan Bajo itu kondisinya lumayan sepi, tidak seperti kemarin-kemarin saat mau ke Labuan Bajo. Jadi kita santai-santai aja masuknya. Kapalnya juga masih sepi. Motor kami masih bisa parkir di paling depan. Padahal waktu kami berangkat dari Sape ke Labuan Bajo, kapal ini sungguh penuh, sesak, full manusia dan kendaraannya. Mungkin karena arus mudik libur Natal ya. Bertiga kita bahagia. Ternyata di kapal, walaupun belum berjalan, pemandangannya sangat indah, terpukau dan mangkal. Setelah naik di bangku, kami menyewa matas untuk tiduran dengan bayar 25.000. Bisa untuk kucing karena perjalanan dari Labuan Bajo ke Sape membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Di dek penumpang kapal KMP Cakalang ini ada satu kanting yang jual mie instan, kopi, dan teh dengan sound yang sangat mengganggu. Orang mana bisa istirahat ya? Sangat tidak nyaman dengar suara sound yang terlalu keras. Rasanya pengen segera sampai ke Sape.
Waktunya pukul 15.30 kapal tiba di Pelabuhan Sape. Wih, kapal udah mau berlabuh nih. Para petugas-petugas udah pada bekerja sama untuk menarik kapal ke pintu gerbang untuk menuju ke Sape. Nah, akhirnya kami tiba lagi di Sape. Nah, sekarang kita mau ambil laundry yang kemarin ditinggal 2 hari itu ya. Saat kita mau mengambil laundry, yang punya laundry mau pergi. Untung masih bisa diambil. Selanjutnya, kita mau just mampir ke 0 km Sape. Mau foto-foto cantik di sana. Dari situ kami langsung lanjut ke Bima. Selama perjalanan bisa menikmati pemandangan yang kami lewati. Dan kami jadi tahu ternyata landscape sepanjang Sumbawa
tidak kami temui hutan belantara seperti bayangan kami ketika malam itu melintas di sana. Perjalanan malam yang mencekam tanpa adanya cahaya terang rumah-rumah penduduk seperti yang di Jawa. Jalannya sungguh gelap gulita, sepi senyap, dak-dikduk, tancap gas karena gelapnya. Seram dan kami tidak tahu kondisi sekeliling kami. Di perjalanan kami juga menemukan lokasi-lokasi di mana kami sempat ketakutan karena melalui daerah turunan dan tanjakan Wawo. Hingga saya sempat muntah yang sudah kami ceritakan di episode sebelumnya. Sebenarnya ketika belum gelap, pemandangan sepanjang jalan menarik juga loh. Perjalanan pulang ini kami rencanakan untuk mampir ke Umalenge di Desa Wawo yang terkenal dengan lumbung hasil bumi berbentuk rumah tradisional Sumbawa. Nah, sekarang kami sedang berada di Umalenge Wawo. Umalenge adalah lumbung hasil bumi masyarakat Desa Wawo. Konstruksi di Umalenge dibuat berbentuk panggung dengan atap segitiga karena itu sudah bebas dari tikus. Jadi hasil bumi di sana aman deh dari serangan tikus. Sayang disayang, sekarang lumbung-lumbung di sana yang berbentuk tradisional hanya di bagian depan saja, sedangkan yang di bagian belakang atap-atap bangunan di sana sudah diganti dengan seng yang awalnya adalah rumbia karena rumbia sulit dicari dan harganya mahal, oleh karena itu diganti dengan seng. Dari Umalenge, kami melanjutkan perjalanan ke Kota Bima untuk bermalam di kota tepian air ini. Nah, di rute menuju Bima, kami akan kembali melewati tikungan Dorombolo yang katanya banyak cerita mistisnya. Setelah semalaman kami bermalam di Bima, kami lanjutkan perjalanan ke Sumbawa Besar. Di perjalanan kami mampir ke Masjid Apung Bima dan melewati Taman Panda. Sebelum kami lanjut dari Masjid Apung Bima ke Taman Panda, kami sempat mengisi angin ban terlebih dahulu di depan Masjid Apung Bima. Di Taman Panda terdapat Umalenge atau lumbung hasil bumi bangunan khas Sumbawa yang sudah dibuat secara modern, berbeda dengan yang ada di Umalenge Wawo yang sudah kami kunjungi tadi. Nah, kenapa taman itu bisa dinamakan Taman Panda? Ternyata Panda itu adalah nama desa tempat taman tersebut yang berada di pinggir pantai sisi luar Gapura Kota Bima.
Sumbawa Besar, kami sempat berfoto-foto di daerah lintasan Kerah Hitam dengan pemandangan yang sangat bagus, perbukitan yang hijau dan seluruh daerah pertanian yang sangat jarang ditemui di Jawa. Kita juga sempatkan berfoto dengan biawak yang mati terlindas oleh kendaraan di sepanjang jalan itu. Tidak terasa sudah sampai di Labuan Jambu. Di sana kami berhenti sejenak di salah satu toko kelontong untuk membeli air mineral. Di daerah Labuan Jambu ini sebenarnya ada tujuan wisata yang sangat menarik, yakni menyelam menyaksikan hiu paus atau whale shark. Tapi kami tidak sempat singgah karena harus mengejar waktu untuk pulang ke Jogja lagi. Nah sobat, besok kami akan lanjutkan cerita perjalanan lintas 3 pulau, Sumbawa, Lombok, dan Bali Damsari. Sampai jumpa ya.